Halo, hai, selamat sore. Bertemu lagi dengan saya, Rahma Safilatul Laili, di acara Bincang-Bincang. Pada sore hari ini, kita akan berbincang-bincang bersama 3 narasumber kita. Sebelum kita memulai acara bincang-bincangnya, perkenalkan para narasumber untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Maya Fadia, NIM 190211040402012 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan saya Wahyu Lullah, NIM 2030 dari PPSI. Nama saya Revi Aziza Gunawan dengan NIM 190210402013 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, baik. Di sini kita akan sama-sama berbincang dan mengulas tentang Ludruk Madura yang berjudul Marlena. Sekilas saya lihat dalam video itu menggunakan bahasa Madura. Benarkah? Apa juga bisa dalam bahasa Jawa atau bahasa Madura tapi dialeknya berbeda-beda? Menurut Anda gimana? Oke. Terkait dengan bahasa dalam Ludruk ya, terutama khususnya Ludruk Madura ini yang berjudul Marlena. Sudah saya lihat video kemarin dan sepanjang video Madura. Akan tetap menggunakan bahasa Jawa, meskipun itu hanya minimal dalam penggunaannya. Seperti contoh pada menit ke 106 dan menit ke 148. Jadi wong salah we. Nek wis dihukum 15 tahun, nek terus 15 tahun tak lek metu we. Aduh, yo aku wis mesti yo opo ngono yo ora kuat sing ditinggal kok. Di situ para tokohnya menggunakan bahasa Jawa. Pada bahasa Madura sendiri, ini terdapat beberapa dialek atau logat yang digunakan. Gili-gili nak ngorek soro kuat. Sepintas yang saya ketahui, dari penggunaan bahasa Madura yang terdapat dalam Ludruk ini, penggunaannya itu kasar, merupakan bahasa Madura yang kasar, dan bahasa Madura yang intonasinya itu membentak. Nah, dari beberapa ciri-ciri ini, dapat saya simpulkan bahwa logat yang digunakan atau dialek yang digunakan dalam Ludruk ini yaitu dialek Sampang, Madura Sampang. Akan saya berikan seperti ciri-cirinya, seperti dialek Sumenep yaitu logatnya itu diseret. Misalnya seperti kata sleber ya. Sleber itu bahasa Indonesianya celana pendek. Kalau dalam Sumenep itu yang logatnya diteret, sleber itu menjadi saleber gitu. Sedangkan di Pamekasan ini logatnya itu standar biasa. Jadi seleber itu. Sampai di Bangkalan lagi ini sedikit membentak, jadi seperti kayak istilahnya dalam tajwid itu mendenging gitu. S-nya itu seperti gak dibaca gitu. Jadi itulah beberapa logat yang ada di bahasa Madura. Lalu bagaimana dengan bahasa Jawa yang terdapat dalam ini? Bahasa Jawa yang digunakan yaitu bahasa Jawa Ngoko, bahasa Jawa Surabayaan, bahasa Jawa yang paling bawah stratanya gitu. Jadi dapat dikatakan bahasa Jawa kasarnya. Oh, oke. Berarti dalam video itu menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Dan Madura selanjutnya mungkin dan bahasa saya kembalikan ke Jawa host. ya, Saudara Hulil. Iya, menggunakan dua bahasa, cuman yang mendominasi itu bahasa Maduranya gitu. Lalu yang menjadi ciri khas selanjutnya di dalam Ludruk Madura ini ialah pakaian atau kostumnya. Kostum yang sangat mencolok. Bisa coba paparkan biasanya kostum apa saja yang biasa dipakai untuk para pemeran dalam video Marlena itu? Baik, untuk kostumnya itu ada baju pesaan, kemudian ada kebaya rancongan, terus ada cucuk sisir, ada odeng, ada odet. Kemudian untuk propertinya ada alat musik seperti gamelan dan lain-lain. Kemudian ada mikrofon untuk
suara dari pemain ludruk Madura kursi, ada lampu sorot yang menyorot panggung, kemudian ada tempat tisu sebagai pelengkap drama Madura ini, kemudian ada tirai. Seperti itu. Oke, kalau boleh tahu fungsi tirai itu sendiri untuk apa ya Saudara Mayang Fadia? Nah, fungsi tirai ini digunakan untuk jalan masuknya tokoh ke drama sebelum pementasan gitu, agar tokoh ini kayak gimana ya, tiba-tiba masuk gitu lewat tirai itu, tanda masuknya seperti itu. Jadi bukan lewat samping, tapi lewat tirai tersebut gitu, awal masuknya. Seperti itu. Oh, berarti bisa disimpulkan bahwa tirai itu digunakan untuk pergantian babak, pergantian per adegan gitu, seperti itu ya. Nah, Ya. Sebagai orang awam saya kurang paham mengenai kostum yang Anda sebutkan tadi. Bisa tolong lebih jelaskan lagi apa yang dimaksud dengan kostumnya? Baik. Untuk kostumnya sendiri, yang tadi ada baju pesaan. Baju pesaan itu yang dipakai oleh tokoh atau pemeran dengan ciri khas kaos berwarna merah putih belang-belang. Yang biasa dipakai untuk seorang laki-laki. Kemudian ada kebaya rancongan. Kebaya rancongan ini digunakan yang sebagai pemeran seorang wanita. Biasanya itu bajunya ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Kemudian ada cucuk sisir. Nah, cucuk sisir ini sebagai aksesoris dari si pemeran perempuan ini. Biasanya letaknya ada di belakang atau di atas sanggul si pemeran perempuan ini. Kemudian ada odeng. Odeng di sini adalah penutup kepala yang memiliki bahan dasar kain. Kemudian ada odet. Nah, odet ini biasanya dipakai Odet ini biasanya digunakan pada pengikat yang ada di perut. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya Saudari Mayang. Ada keunikan tersendiri dari ludruk Madura, yaitu sepengetahuan saya bahwa para pemain ludruk Madura maupun meskipun itu pemerannya cewek, itu bukan benar-benar cewek tulen, melainkan cowok, seorang laki-laki yang di make up menjadi perempuan. Lalu saya penasaran terhadap perwatakan dan penokohan yang ada dalam video Marlena ini. Coba bisa dijelaskan bagaimana peran mereka dan watak mereka dalam memerankan ludruk Madura yang terkenal dengan kespontanitasnya. Karena ludruk Madura kan biasanya tidak melalui latihan, mereka spontanitas saja. Coba tolong jelaskan watak-watak yang ada dalam video Marlena. Baik, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dan watak-watak yang ada di ludruk Marlena ini. Yang pertama yaitu Harlija. Harlija ini adalah istri pertama atau istri tertua dari Sakera yang memiliki sifat suka mengeluh dan pemarah. Nah,
ini dibuktikan dengan Harlija yang sering mengeluh tentang Sakera yang dipenjara selama 15 tahun. Dan bicaranya yang suka membentak kepada Harlina. Yang kedua adalah warga. Warga ini memiliki sifat provokasi dan suka bergosip. Dapat dibuktikan dengan warga yang sedang membicarakan Sakera yang saat ini sedang dipenjara selama 15 tahun. Dan juga membicarakan tentang Harlija dan Harlina. Yang ketiga yaitu Sakera. Sakera ini adalah istri dari Harlija dan Harlina. Memiliki sifat yang keras dan pemberani. Dapat dibuktikan dengan Sakera yang nekat kabur dari penjara dan bertemu istrinya meskipun sedang dicari oleh Pak Tenggi dan polisi. Yang keempat yaitu Harlina. Harlina ini adalah istri kedua dari Sakera yang memiliki sifat pemalu. Dapat dibuktikan dengan Harlina yang malu-malu bertemu dengan Sakera. Meskipun Sakera sudah merindukan Harlina ini masih malu-malu seperti itu. Dan yang terakhir yaitu Pak Tenggi. Pak Tenggi ini adalah orang yang sedang mencari Sakera karena Sakera kabur dari penjara. Pak Tenggi ini memiliki sifat pemberani karena berani menantang dan melawan Sakera untuk carok atau bertengkar. Seperti itu. Baik, sepertinya cukup jelas penjelasan mengenai perwatakan dan penokohan dalam video Marlena. Karena durasi, mungkin cukup sekian penjelasan dari para narasumber dan memang sudah cukup jelas juga. Karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber karena sudah meluangkan waktu untuk menjelaskan dan memaparkan video tentang Marlena. Terima kasih para narasumber. Sama-sama. Untuk video lebih lanjutnya, video mengenai Marlena, mungkin nanti bisa dilihat dari link bio di YouTube. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih kepada narasumber karena telah meluangkan waktunya. Dan jumpa lagi di acara Bincang-Bincang berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.